Assalamualaikum, selamat pagi Bu Anita. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Anita? Waalaikumsalam Bu Ani, selamat pagi juga Bu. Alhamdulillah saya hari ini sangat baik. Ibu Ani bagaimana kabarnya juga? Ya, Alhamdulillah saya juga baik Bu. Oke Ibu, sebelum kita melakukan coaching, saya akan menyampaikan beberapa proses yang akan dilakukan ya Bu. Jadi pada proses coaching, saya akan mengamati antara coach dan coaching yang akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach nanti. Dan saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban-jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan? Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya, pertama adalah kemitraan, kedua proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum proses observasi, ada yang ingin saya tanyakan. Ya, yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini, Bu Anita? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu kompetensi kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, baik. Ibu akan mengembangkan tiga kompetensi, yaitu kompetensi kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, apakah yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik yang ingin Ibu observasi? Saya akan mengembangkan lebih kompetensi mendengarkan aktif. Karena kompetensi ini akan membawa saya pada presence atau kehadiran penuh dan memandu saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, baik. Jadi, Ibu akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya, Bu ya? Betul. Nah, apakah indikator tercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Yang saya ingin dapatkan dari coaching ini yaitu saya ingin coach mendapatkan solusi permasalahan dengan menemukan langkah dan strategi yang akan dilakukannya. Oke, baik. Jadi, Ibu ingin indikator ketercapaiannya pada saat coaching dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Oke, baik Betul. Ibu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya dan setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Baik, Ibu. Oke, dipersilahkan Bu Anita dan Bu Tati. Terima kasih Terima Bu kasih, Ani. Bu. Ya, kita mulai ya, Bu. Assalamualaikum, Bu Anita. Waalaikumsalam, Bu Tati. Bu Anita, sudah lama nih tidak terlihat. Gimana kabarnya, Bu Anita? Alhamdulillah, baik, Bu Tati. Bagaimana dengan Bu Tati sendiri? Apa kabar? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu Anita. Ini Ibu punya waktu senggang nggak ya hari ini? Kebetulan saya sedang ada waktu senggang. Eh, tumben nih Bu Tati telepon. Kira-kira mau cerita apa nih? Iya, Bu Anita. Ini Alhamdulillah nih, Bu Anita hari ini ada waktu senggang ya. Saya mau ngobrol-ngobrol nih, Bu. Mau cerita nih tentang permasalahan yang saya alami. Bisa ya, Bu? Boleh ya? Minta izin nih. Boleh Bu Tati. Iya. Silahkan. Begini, Bu Anita, ini berkaitan dengan murid-murid saya di kelas ya, Bu. Murid-murid saya ini ketika pembelajaran saya, yaitu pembelajaran matematika, anak-anak kurang antusias ya, Bu. Kurang hadir secara penuh di kelas, begitu. Dan kemudian untuk pengumpulan tugas-tugas juga tidak sepenuhnya mengumpulkan, begitu, Bu. Jadi dari satu kelas itu sekitar 60% saja yang mengumpulkan tugas-tugas saya.
Nah, itu Bu yang saya sedang pikirkan, membuat saya bingung begitu, Bu Anita. Makanya saya cerita sama Bu Anita nih. Baik, Bu Tati. Jadi, dari cerita Bu Tati itu, yang saya tangkap, murid-murid Bu Tati itu ternyata kurang antusias dalam pembelajaran Ibu, Betul, dan mereka kurang antusias juga dalam mengumpulkan tugas. Nah, betul Bu Anita. menurut Bu Tati, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan Bu dari obrolan kita hari ini, saya bisa menemukan solusi Bu, bagaimana murid-murid saya bisa aktif dan antusias dalam pembelajaran saya, Bu Anita. Begitu. Oh, begitu. Nah, sekarang menurut Bu Tati sendiri, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Tati kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Ya, mungkin ini dari kesalahan saya pribadi ya, Bu. Saya selama ini selalu menggunakan pembelajaran yang masih monoton, yaitu masih saya full ceramah di kelas, begitu, Bu. Jadi masih teacher center, sehingga mungkin itu yang membuat murid-murid saya kurang antusias ya, Bu. Dan kemudian saya juga kurang memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapatnya di kelas. Begitu mungkin Bu Anita. Hmm, oh begitu ya Bu Tati ya. Nah, kira-kira menurut Bu Tati sendiri, apa saja yang dapat membuat murid Bu Tati antusias dalam pembelajaran Ibu? Mungkin menurut saya supaya anak-anak bisa lebih antusias dalam belajar, yang pertama saya akan merubah pembelajaran yang saya lakukan di kelas yang biasanya saya full ceramah, sekarang saya akan rubah menjadi siswa yang harus lebih aktif atau istilahnya student center ya Bu. Jadi saya akan mencoba mengaktifkan murid-murid saya dalam pembelajaran. Kemudian saya akan membuat sumber belajar yang lebih menarik lagi sehingga siswa lebih antusias. Mungkin saya akan selingi dengan ice breaking atau games-games yang membuat siswa lebih semangat atau uh, tertarik ketika belajar matematika. Begitu Bu Anita. Betul sekali Bu Tati, saya sangat setuju dan mendukung Bu Tati. Pembelajaran yang menarik dan tidak monoton merupakan salah satu yang dapat meningkatkan antusias belajar murid. Dengan secara tidak langsung, ternyata Bu Tati sudah dapat solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Tati ini. Nah, kemudian Bu Tati, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Tati, apa penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam pengumpulannya? Oh iya, Bu Anita, untuk tugas-tugas yang saya berikan ke anak, mungkin karena saya memberikan soal atau tugas yang terlalu banyak ya, Bu, menyebabkan anak-anak itu jadi malas begitu ya, Bu ya, kurang antusias dalam mengerjakan tugas. Kemudian untuk sumber belajar yang saya berikan juga kurang bervariatif, Bu, kurang bervariasi dan kurang menarik juga. Mungkin itu yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dalam mengerjakan tugas-tugas saya. Begitu, Bu Anita. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas? Selama ini saya hanya menggunakan buku teks, Bu, yang dari perpustakaan saja. Nah, coba menurut Bu Tati, adakah sumber belajar lain yang dapat Bu Tati gunakan selain buku teks sehingga murid Bu Tati itu lebih antusias dalam pengumpulan tugasnya? Eh, Sebenarnya kalau sumber belajar mungkin banyak ya, Bu. Ditambah sekarang sudah eranya sudah era digital. Murid-murid kita sudah lebih paham mengenai apa teknologi begitu ya, Bu. Mungkin saya akan kaitkan sumber belajarnya eh, dengan yang ada di internet begitu ya Bu, seperti artikel ilmiah yang ada di internet. Kemudian juga saya akan hubungkan dengan beberapa sosial media yang sering digunakan oleh anak-anak supaya anak-anak bisa tertarik untuk belajar matematika. Seperti contohnya menggunakan media ajar dari YouTube gitu ya Bu. Kemudian saya juga akan menambahkan sumber belajar dari TikTok, kan sekarang banyak juga ya Bu.
di TikTok itu sumber belajar yang bisa kita gunakan atau bahkan kita bisa buat sendiri. Mungkin begitu Bu Anita. Nah, betul Itu sekali dari Bu saya. Tati. Saya saya sangat mendukung sekali dan saya juga setuju sekali. Saya yakin juga Bu Tati bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang akan membuat murid-murid Bu Tati antusias dalam pembelajaran dan antusias dalam pengumpulan tugas. Nah, kemudian Bu Tati, rencana Bu Tati untuk menyelesaikan masalah ini mau seperti apa? Ya, baik Ibu. Tadi saya sudah menjabarkan ya sedikitnya, jadi akan saya rinci lagi. Mungkin saya ke depannya akan merencanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid, Bu. Jadi anak-anak yang lebih berperan aktif dalam pembelajaran. Mereka yang menjadi sumber belajarnya, gitu ya. Kemudian saya juga akan menggunakan berbagai sumber belajar yang lebih menarik dan bervariasi. Misalkan bisa saya gunakan dari YouTube, kemudian saya juga bisa membuat atau mencari sumber belajar dari TikTok. Jadi kan sosial media tersebut yang digunakan anak, sehingga anak, oh iya, ternyata sosial media tersebut bukan hanya untuk bermain saja, bukan hanya untuk sekedar say hi dengan teman-temannya, melainkan bisa juga untuk dijadikan sumber pembelajaran. Begitu, Bu Anita. Mungkin tadi juga kan saya sempat berkendala dengan tugas anak ya, Bu. Nah, mungkin saya berencana ke depannya tugas-tugas anak itu saya akan buat lebih ringkas, Bu, lebih eh, sedikit tapi bermakna begitu. Karena saya selama ini selalu eh, apa, memberikan tugas terlalu banyak begitu. Sedikit bermakna, tapi saya akan bekali dengan sumber belajar yang lebih bervariasi. Mungkin begitu, Bu Anita. Bagus sekali rencana Bu Tati. Semoga berhasil ya Bu rencananya. Amin. Eh, nah, kemudian kira-kira ke depannya apa komitmen Bu Tati terhadap rencana Ibu ini? Ya, untuk komitmen saya ke depannya, saya mungkin di setiap sebelum memulai pembelajaran, saya akan menyiapkan atau merencanakan, merancang pembelajaran yang akan saya lakukan di kemudian hari. Saya akan merancang mulai dari sumber belajar, saya akan siapkan sumber belajar yang bervariatif, yang menarik. Kemudian saya juga ingin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, begitu Bu, sehingga murid-murid saya bisa tersalurkan kemampuannya dan minat serta kesiapan belajarnya. Begitu Bu Anita. Wah, bagus sekali Bu Tati. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bu Tati ya. Dari Amin. hasil dari hasil diskusi kita ternyata Bu Tati sudah dapat mencari solusi sendiri. Bu Tati sudah dapat mencari jalan keluarnya menggunakan rencana-rencana yang telah Bu Tati sekarang diskusikan dengan saya. Jadi Bu Tati sangat luar biasa. Iya, Tanpa saya memberikan alhamdulillah. solusi, Bu Tati sudah bisa menjawab, sudah bisa mencari jawaban sendiri. Alhamdulillah, Bu Anita, terima kasih ya. Jadi saya terpikir nih, Bu, apa yang harus saya lakukan ke depannya supaya murid-murid saya lebih antusias lagi dalam belajar matematika. Luar biasa, setelah ngobrol dengan Ibu, saya menemukan nih solusinya. Terima kasih banyak ya, Bu Anita. Sama-sama Bu Tati, semangat terus ya Bu Tati. Ya, Bu Anita juga ya. Semangat dan sehat selalu. Ya, apakah ada yang ingin diceritakan lagi Bu Tati? Sudah cukup, Bu Anita. Itu saja kelah khusus saya. Saya sudah mendapatkan jawabannya, sehingga saya sudah tidak pusing lagi nih, Bu. Tidak bingung lagi. Jadi hanya itu, dan itu pun Baik, sudah terjawab oleh obrolan kita hari ini. Ya, terima kasih baik ya, Bu Bu Tati. Anita ya. Sama-sama. Saya undur diri ya Bu Tati ya. Ya, terima kasih Bu Anita Ya, ya atas sama-sama. kesempatannya. Iya. Iya. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah, Bu Anita tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Tati ya sebagai coach, dan saya juga sudah melakukan observasi tentang bagaimana Bu Tati melakukan percakapan coaching tadi. Kemudian untuk tahap selanjutnya, saya juga akan melakukan tahap pasca observasi ya, dan nanti akan ada umpan baliknya seperti itu.
Oke, baik Bu Anita ya, Bu Anita. Bagaimana proses Betul. coaching sudah berjalan dengan lancar, Bu Anita tadi? Alhamdulillah berjalan lancar Bu Ani. Oke, setelah melakukan observasi tadi, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching? Saya melakukan coaching sesuai alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian juga saya menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, baik. Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai alur Tirta ya, Bu ya? Nah, kemudian setelah saya amati, Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai alur Tirta. Ibu juga sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Ibu juga sudah menemukan rasa tanggung jawab koci agar rencana aksi yang akan dilakukan berjalan dengan baik ya, Bu. Oke, saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan koci. Ibu sudah fokus pada koci, artinya Ibu sudah melakukan present atau kesadaran penuh. Ibu sudah mendengarkan aktif, Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh koci. Nah, Bu Anita ini sangat luar biasa ya. Apa yang Ibu sudah Makasih. berikan pada proses koci hari ini? Hmm, Semoga Ibu sukses ke depannya dan dimudahkan pada kegiatan coaching berikutnya, Ibu ya. Oh iya, Ibu, ada satu lagi pertanyaan dari saya. Untuk ke depan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah kegiatan coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang saya ingin kembangkan dari coaching hari ini yaitu pertanyaan berbobot sehingga lebih memahami coach dalam mencari solusinya. Oke, baik Ibu, sangat luar biasa sekali. Keren pokoknya ya Bu Anita ini. Jadi Ibu akan mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot ya Bu, sehingga nanti lebih membantu coach dalam mencari solusi. Oke Ibu Anita, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Saya akhiri sampai di sini ya Bu Anita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anita. Terima kasih juga Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.